Assalamualaikum Pak Dokter. Terkait dengan melonjaknya Omikron di Kabupaten Grobogan, ini menyambung dari wawancara yang beberapa hari yang lalu. Kalau kemarin kan belum terdeteksi. Informasi yang kami terima sekarang ini di Grobogan juga bertambah atau sudah mulai merambah ke warga terkait yang terdampak atau yang terkena virus Omikron. Bagaimana Pak tanggapan ini? Begini, untuk berkaitan dengan strain atau varian Omicron ini kan sebetulnya pemeriksaan itu adalah pemeriksaan sampling. Jadi di suatu daerah itu kalau memang di situ ada virus Omicron, berarti sebagian besar sebetulnya virus yang beredar di Kabupaten Grobogan ini memang virus Omicron. Nah, untuk itu saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, tapi tetap harus waspada karena memang sifat daripada virus Omicron ini memang mudah menular, namun di sisi lain sebetulnya virulensinya tidak seberat pada saat Delta. Namun begitu saya kira tetap protokol kesehatan, kemudian vaksinasi, kemudian daya tahan tubuh itu adalah merupakan usaha yang paling dominan dari strain apapun atau varian apapun. Saya berharap sekali lagi protokol kesehatan, kemudian vaksinasi, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh. Untuk ciri-cirinya Pak, ciri-ciri yang terkena virus Omicron bagaimana Pak? Sebetulnya berkaitan dengan ciri-ciri sebetulnya hampir sama nih, virus apapun, strain apapun, varian apapun, ya tentunya ada meriang, batuk, pilek, kemudian nyeri-nyeri tenggorokan, badan lemas itu yang bergejala. Namun begitu sebetulnya banyak juga masyarakat yang terinfeksi oleh virus Omicron itu juga tidak ada gejalanya, lebih besar sebetulnya yang namanya yang mungkin selama ini kita kenal dengan yang OTG atau orang tanpa gejala. Terus Pak, selain itu pemerintah ini kan gencar juga untuk mensukseskan program vaksin. Sejauh ini di Kabupaten Grobogan sudah berapa persen Pak untuk vaksin? Untuk dosis pertama ini kita sudah mencapai 90%. Kemudian untuk dosis kedua kita sudah mencapai 71,55%. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah cukup banyak. Namun begitu kita lihat disparitasnya, yang pertama itu 90%, yang kedua 70%, sehingga saya berharap masyarakat yang belum melakukan dosis kedua ini supaya melakukan vaksinasi ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah lansia-lansia yang memang ini termasuk rawan apabila terkena atau terinfeksi virus Omicron. Ini memang untuk dosis kedua pada lansia ini kita memang masih cukup rendah, yaitu di angka 57,38. Saya berharap lansia-lansia ini, kemudian saudara-saudara yang mempunyai lansia-lansia, kemudian masyarakat yang mungkin tetangganya ada lansia yang belum vaksin, supaya mendorong mereka untuk melakukan vaksinasi, karena bagaimanapun juga lansia ini memang paling rentan kalau terinfeksi virus Omicron, apalagi kalau mempunyai komorbid. Untuk efek daripada vaksin kan banyak dikabarkan bahwa ada yang meninggal, ada yang jatuh sakit dan lain sebagainya. Untuk di Kabupaten Grobogan ada tidak peristiwa artinya setelah divaksin meninggal dan lain sebagainya? Akibat vaksin yang namanya KIPI selama ini untuk di Kabupaten Grobogan belum ada. Kalaupun setelah disuntik itu ada gejala-gejala meriang, itu saya kira wajar, tetapi biasanya gejala-gejala ini juga bersifat ringan, tergantung daripada daya tahan tubuh itu sendiri. Saya kira merupakan suatu yang normal ya, kalau katakanlah vaksin ini kan terbuat dari virus yang dilemahkan, ada juga virus yang dimatikan. Jadi di tubuh ini dimasuki virus sehingga tubuh ini diharapkan membentuk antibodi. Nah, proses itulah yang memang kadang-kadang juga
menimbulkan demam yang ringan. Saya kira itu malah justru lebih bagus, berarti tubuh kita kan dapat membentuk antibodi, dan memang ini yang sebetulnya yang kita harapkan. Jadi masyarakat tidak perlu takut tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi. Meriang-meriang itu saya kira suatu hal yang biasa ya, justru itu lebih bagus. Dan selama ini berkaitan dengan KIPI, apalagi sampai meninggal, ini tidak ditemukan di Kabupaten Grobogan. Saya kira tidak ditemukan.